السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat yang ke-203. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma 'alayhi, wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi, liman ittaqa, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wadhkurullah," dan hendaklah kalian menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah, fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang tertentu atau hari-hari yang terhitung, yakni ayyamut tasyrik. Yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik yang 3 setelah Id, Idul Adha. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi. Siapa yang ingin terburu-buru pada 2 hari saja, dia mengambil hari tasyriknya, tidak mengapa. Fala itsma 'alaihi, enggak ada dosa. Wa man ta'akhkhara, dan siapa yang menundanya, artinya menggenapkannya sampai 3 hari, fala itsma 'alaihi, juga tidak mengapa, tidak ada dosa. Liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kalian kepadanya akan dikembalikan, kepadanya akan dikumpulkan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah,
Ya'muru ta'ala bidzikrihi fi ayyam al-ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya, khususnya orang-orang yang sedang haji, untuk berzikir fil ayyamil ma'dudat, khususnya orang-orang yang haji dan umumnya bagi seluruh kaum muslimin. Ayyam al-ma'dudat, hari-hari yang terhitung, wahia ayyamut tasyriq. Yang dimaksud adalah ayyam at-tasyriq, hari-hari tasyrik. Yang 3, ba'dal Eid, setelah Idul Adha. Berarti tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Limaziyatiha wa syarafiha. Disuruh untuk menyebut nama Allah, untuk banyak bertakbir, khususnya setelah salawatul khams, khususnya setelah salat-salat wajib. Limaziyatiha, karena keistimewaan hari-hari tasyrik. Wa syarafiha, karena kemuliaan hari-hari tasyrik. Wa kaunu baqiyati ahkamil manasik tuf'al biha, dan juga karena keadaan hukum-hukum manasik haji dikerjakan di hari-hari tersebut. Sisa dari ahkam al-manasik, sisa-sisa manasik haji dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13. Mabit di Mina dan melempar 3 jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, dan jumrah aqabah. Ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Walikaunin nas adhiyafan lillahi fiha, dan juga karena manusia yang haji ketika itu, keadaan mereka adhiyafan lillah, sebagai tamu-tamu Allah di sana. Maka hendaklah banyak-banyak menyebut Allah, hendaklah banyak-banyak berzikir kepada Allah, hendaklah banyak menyebut dan membesarkan, mengagungkan nama Allah. Walihada harama siyamuha, oleh karena itu diharamkan berpuasa pada hari-hari tasyrik, sebagaimana diharamkan puasa pada hari raya. Hari raya, hari besar yang dirayakan dengan makan dan minum. Demikian pula hari-hari tasyrik, apalagi bagi tamu-tamu Allah, hujjaj Baitillahil Haram, orang-orang yang haji ke Baitullahil Haram. Maka mereka tamu-tamu Allah, tidak boleh berpuasa di sana. Falidzikri fiha maziyatun laisat li ghairiha, dan pada zikir ada keistimewaan pula yang tidak ada pada selainnya. Ada keistimewaan yang khusus yang tidak ada pada yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik, kata Nabi, adalah hari-hari makan dan minum dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bergembiranya kaum muslimin tetap ingat Allah. Bergembiranya kaum muslimin tetap dalam keadaan menyebut nama Allah, bahkan bersyukur dan mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setelah menyatakan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, menyatakan tauhid, la ilaha illallah wallahu akbar, diakhiri dengan kalimat walillahil hamd, dan bagi Allah lah segala puji. Ini syukur. Alhamdulillah.
Masya Allah. Hari besar membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang agung mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur. Ini gembiranya kaum mukminin. Selalu ingat Allah yang memberikan kepada kita kegembiraan. Bahagianya kaum mukminin selalu ingat Allah yang memberikan kebahagiaan. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul fi dzikrillah fiha, dan termasuk berzikir pada Allah adalah beribadah dengan ibadah yang diperintahkan. Termasuk ingat Allah adalah mentaati perintah-perintahnya, mengerjakan hukum-hukumnya, mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Maka termasuk di dalamnya dzikruhu 'inda ramyil jimar. Berzikir pada Allah ketika melempar jumrah. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Ketika melempar batu tersebut. Wa 'inda dzabhi, dan juga ketika menyembelih. Mengucapkan bismillah, ya Allahu akbar. Dan disunahkan pula bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Atau 3 kali takbirnya, dan itu juga sahih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Wa dzikr al-muqayyad aqbal fara'id, dan termasuk zikir yang dimaksud adalah zikri di belakang salat wajib setelah salam, jahran, dengan suara yang keras. Artinya keras itu terdengar, bukan menjerit-jerit, tidak, tapi dengan suara yang terdengar. Tidak harus bersama-sama, masing-masing bertakbir sendiri-sendiri dengan suara yang terdengar, sehingga riuh suara takbir di masjid-masjid kaum muslimin. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian para ulama berkata, innahu yustahabbu fiha takbir al-mutlaq, bahwa dianjurkan di hari-hari tersebut takbir yang mutlak, yang tidak tergantung, tidak berkait dengan ibadah tertentu. Itu mutlak namanya, yang lepas. Artinya kalau takbir ketika mau melempar jumrah, bismillah Allahu akbar, muqayyad, terikat dengan lempar jumrah. Takbir ketika mau menyembelih, terikat dengan ibadah menyembelih. Takbir ba'da salawatil khams, takbir setelah salat 5 waktu, juga takbir muqayyad, berkait dengan salat. Tetapi walaupun itu tidak berkait dengan sembelihan ataupun lempar jumrah ataupun salat, boleh secara mutlak di hari-hari tasyrik engkau bertakbir kapan saja. Demikian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama berkata, innahu yustahabbu fiha takbirul mutlaq, bahwa dianjurkan untuk takbir secara bebas, lepas kapan saja, di mana saja. Kal ashri, seperti 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah adalah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, atau sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dikatakan oleh para ulama dianjurkan untuk bertakbir, tapi takbir mutlak, bukan yang muqayyad dengan salawat, tidak berkait dengan salawat. Lepas kapan saja mau bertakbir di hari-hari tersebut boleh, karena 10 hari ini adalah hari istimewa, hari yang dilipatkan pahala di dalamnya. Maka perbanyaklah takbir, perbanyaklah dzikir, perbanyaklah ibadah.
Sehingga sebagian ulama pun menganjurkan tidak mengapa untuk puasa ketika itu, karena itu juga ibadah. Karena dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dengan tidak ditentukan ibadah apa. Maka ibadah puasa, ibadah zikir, ibadah salat, sedekah, perbanyaklah di hari-hari ini. Dan kita sudah masuk sekarang ini pada hari yang keberapa? Ketiga. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka di hari-hari tasyrik pun, di samping takbir-takbir muqayyad yang terikat dengan salawat atau terikat dengan lempar jumrah atau terikat dengan ibadah yang lain, juga dianjurkan takbir lepas kapan saja. Walaysa biba'id, kata Syekh Zadi, dan pendapat itu tidak jauh. Artinya tidak salah. Tidak jauh dari kebenaran, dekat dengan kebenaran. Kalau dianjurkan untuk bertakbir di hari-hari tasyrik ketika selesai salat, bahkan dianjurkan sebelum hari tasyrik untuk takbir lepas, apalagi di hari tasyrik. Begitu. Sehingga pendapat mereka laysa biba'id, tidak jauh. Namun di sini ada keterangan tentang masalah yang menunjukkan kalau pembicaraan ini tentang hujjaj. Ayat berikutnya atau lafaz-lafaz berikutnya Allah katakan dengan kalimat yang menunjukkan bahwa pembicaraan di ayat ini tentang orang-orang haji. Maka saya katakan tadi khususnya orang-orang haji. Yaitu kalimat faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Siapa yang mau terburu-buru 2 hari saja di sana, kemudian langsung pergi dari sana, tidak mengapa. Fala isma alaih, enggak ada dosa. Ay kharaja min Mina, maksudnya ta'ajjala fi yaumain, berarti dia keluar dari Mina, wa nafara minha, dan pergi meninggalkannya dengan syarat qabla ghurubis syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Ini penting. Kalau engkau belum beres-beres, belum lipat-lipat ini persiapan itu sampai keburu maghrib, maka diperintahkan untuk bermalam kembali sampai keesokan harinya, tanggal 13. Tetapi kalau sebelum maghrib, silakan. Itu bagi nafar awal diistilahkan. Kalau yang tanggal 13 selesai, disebut dengan nafar tsani. Nafar awal dan nafar tsani. Maka Allah katakan faman ta'ajjala fi yaumain fala itsma alaih. Siapa yang mau terburu-buru hanya 2 hari saja di Mina, tanggal 11 dan tanggal 12, la itsma alaih, enggak ada dosa, tidak mengapa. Ay kharaja min Mina wa nafara minha, meninggalkannya qabla ghurubis syamsi al-yaum tsani, sebelum terbenam matahari pada hari berikutnya. Kalau sudah terbenam matahari, masuk pada hari esok. Karena hari esok di dalam Islam itu batasnya bukan jam 12 malam, tapi maghrib. Bukan jam 12 malam, tapi maghrib. Hari apa ini berarti? Rabu. Bukan hari Selasa. Karena maghrib tadi, begitu habis maghrib, masuk hari Rabu. Maka barang siapa yang keburu maghrib, maka dia berarti sudah masuk ke hari esoknya. Hendaklah dia bermalam lagi di sana. Fala itsma alaihi, maka dia tidak dosa. Wa man ta'akhkhar, dan siapa yang mau pulang belakangan, bi an bata biha lailatat tsalits, yaitu dengan bermalam di malam ketiganya, berarti dia harus melempar jumrah lagi keesokan harinya. Melempar jumrah lagi keesokan harinya ba'da az-zawal. Dianjurkan ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Yani ba'da zuhur. Wa rama minal ghad, dan dia harus melempar di keesokan harinya. Fala itsma alaih, itu pun tidak mengapa. Wa hadza takhfifun minallah, dan ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya.
fi ibahati kilal amrain. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolehkan kedua-duanya. Siapa yang mau nafar ahwal silahkan, siapa yang mau nafar tsani silahkan. Walakin minal ma'lum annahu idza ubiha kilal amrain, tetapi sudah dimaklumi kalau dibolehkan kedua-duanya maka berarti yang lebih afdal adalah yang belakangan. Kalau kedua-duanya dibolehkan, maka yang lebih afdal adalah yang belakangan. Limadza? Li'annahu aktsar ibadatan. Karena berarti dia lebih banyak ibadahnya. Yang ini lempar jumrohnya hanya tanggal 11 dan 12. Yang ini lempar jumrohnya 11, 12 dan 13. 3 hari. Yang ini bermalamnya hanya malam 11 dan malam 12. Yang ini malam 11, malam 12, malam 13. Yang ini lebih banyak ibadahnya, yang ini lebih sedikit ibadahnya. Tentunya yang lebih banyak ibadahnya lebih afdal. Walaupun sama-sama tidak dosa. Barang siapa yang ingin terburu-buru silahkan. Nafar awal. Dan siapa yang ingin sampai selesai nafar tsani silahkan. Fala itsma alaih. Tidak dosa. Sama-sama tidak dosa. Tetapi tentunya minal ma'lum. Sudah sesuatu kaidah yang diketahui bersama. Kalau lebih banyak ibadahnya ya lebih tinggi pahalanya. Lebih utama. Walamma kana nafil haraj qad yufham minhu nafil haraj fi dhalika al-madhkur wa fi ghairihi. Wal hasil anna al-haraj manfiyun anil mutaqaddim wal mutaakhir faqat. Qayyadahu biqaulihi liman ittaqa. Kata Syekh Sa'di selanjutnya. Dan bahwasanya ketika dinafikannya haraj, yakni kesusahan, dihilangkannya kesulitan. Qad yufham minhu nafil haraj fi dzalikal madhkur wa fi ghairihi. Akan dipahami tidak mengapa pada yang ini, tapi ada apa-apa pada yang itu. Maka Allah sebutkan kedua-duanya. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Wal hasil anna al haraj manfiyun anil mutaqaddim. Dan bahwasanya al haraj, kesusahan, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kedua-duanya. Bagi yang mutaqaddim maupun yang mutaakhir. Bagi yang lebih dulu maupun yang belakangan sama-sama tidak mengapa. Dihilangkan kesusahan padanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qayyadahu biqaulihi liman ittaqa. Tetapi Allah memberikan syarat. Liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa sama-sama haraj. Apakah nafar awal, nafar tsani sama-sama haraj, sama-sama itsm alaih, sama-sama dosa kalau bukan karena ketakwaan. Ibadah ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah lainnya. Mengesahkan Allah dalam ibadah adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. La yanalallah luhumuha wala dima'uha. Enggak akan sampai kepada Allah darahnya atau dagingnya, enggak nyampe. Walakin yanaluhu at-taqwa minhu. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Itu sebagai contoh. Menyembelih kurban misalnya, dagingnya enggak nyampe kepada Allah, darahnya enggak nyampe pada Allah, tetapi niat ikhlasnya tadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, demikian pula yang nafar awal atau nafar tsani tidak mengapa asal dengan ketakwaan, karena ketakwaan. Ai ittaqallaha fi jami'i umurih, yakni dia bertakwa kepada Allah dalam segala urusan-urusannya, khususnya ahwal al-hajj, khususnya urusan-urusan hajinya. Dari mulai ihramnya, tawafnya, sa'inya,
mabit di Minanya, wukuf di Arafahnya, bermalam di Muzdalifahnya, demikian pula melempar jumrahnya, menyembelih hadyu, hewan kurbannya, semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketakwaan. Faman ittaqallaha fi kulli syai' hasala lahu nafyul haraj fi kulli syai'. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam segala sesuatu, maka Allah akan hilangkan kesusahan baginya dalam segala sesuatu. Siapa yang bertakwa pada Allah pada segala sesuatu, Allah akan ringankan baginya dalam segala sesuatu. Wa man ittaqahu fi syai'in duna syai'. Dan barang siapa yang bertakwa pada sesuatu tetapi tidak pada lainnya, maka demikian pula al-jaza min jinsil amal. Wa kadzalika al-jaza min jinsil amal. Demikian pula pahala sesuai dengan amalannya. Ikhlasnya di sini, di situ enggak ikhlas. Ya Allah berikan di sini nafyul haraj, dihilangkan kesusahan, di tempat lain tidak. Sesuai dengan perbuatannya. Dan ini bukan hukum karma. Ini bukan hukum karma, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan oleh para ulama al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa yang namanya balasan sesuai dengan amalannya. Dia bertakwa pada segala sesuatu, Allah mudahkan segala sesuatu. Dia bertakwa pada sebagian, tidak pada sebagian, maka Allah berikan kemudahan pada sebagian. Allah berikan kesusahan pada sebagian yang lainnya, sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay bimtithali awamirihi wajtinabi ma'asihi. Yani dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa kalian kepada Allah akan dikumpulkan. Dikumpulkan untuk dibalas tentunya. Dikumpulkan untuk dihisab tentunya. Dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing jiwa dengan apa yang dilakukannya, dia mempertaruhkan dirinya sendiri. Maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Hanya saja karena rahmat Allah, kebaikan Allah lipatkan 10 sampai 700 kali lipat dan sampai sekehendak Allah, sedangkan kejelekan dibalas setimpal, tidak dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum ilaihi tuhsyarun. Sesungguhnya kalian akan dikembalikan atau dikumpulkan kepada Allah. Aifa mujazikum bi a'malikum. Maknanya Allah akan membalas kalian dengan amalan-amalan kalian. Faman ittaqahu wajada jazaa'at taqwa indah. Siapa yang bertakwa, dia akan mendapati pahala ketakwaannya. Wa man lam yattaqi, dan siapa yang tidak bertakwa, aqabahu asyaddal 'uqubah, akan dibalas dengan balasan yang keras. Fal ilmu bil jazaa min a'dhamid dawa'i litaqwa. Litaqwallah. Fal ilmu bil jazaa, ilmu tentang adanya hari pembalasan, itu adalah sebesar-besar faktor pendorong seseorang untuk bertakwa. Ilmu tentang adanya al-jaza. Pengetahuan tentang adanya yaumul hisab, hari perhitungan, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Siapa yang mengetahui adanya hari pembalasan, maka itulah pendorong utama, faktor pendorong untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Falihada hatha ta'ala 'ala al-'ilmi bidzalik. Oleh karena itu Allah menganjurkan untuk mengetahui tentang hari pembalasan. Mana anjuran untuk mengetahui? Kalimat wa'lamu. Wa'lamu maknanya ketahuilah, pelajarilah, berilmulah
bahwa kalian itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah, akan dihisab, akan dibalas, akan mendapatkan masing-masing dengan amalannya sendiri-sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amalan kebaikan sebiji darah pun akan melihat nanti hitungannya yaumul qiyamah. Siapa yang beramal dengan amalan kejelekan sebiji darah pun akan dia dapati hitungannya yaumul qiyamah. Tercatat, terhitung. Orang-orang beriman akan mendapatkan ketenteraman dengan apa yang mereka amalkan di dunia. Adapun orang-orang yang sebaliknya, mereka akan gelisah. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, ya wailata. Ma hadzal kitab? Catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tertinggal yang kecil maupun yang besar, semuanya terhitung, semuanya tercatat. Apa ini kata mereka? Yang sekecil-kecilnya ada di dalamnya. Nasallallahu salama wal afiyah. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Maka ikhwan fillah azakumullah, setelah Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, kemudian Allah katakan ketahuilah bahwa kalian akan dihisab, akan dibalas, akan ada hari perhitungan, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul qiyamah seluruh manusia min awalihi ila akhirihi. Dari Adam sampai akhir manusia. Semuanya dikumpulkan di mahsyar dan masing-masing mendapatkan catatannya dari Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing akan ditimbang amalan mereka dan tidak akan terlewat satu amalan pun. Qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, di antara manusia, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang mengagumkan kamu ucapannya di kehidupan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan apa yang ada dalam hatinya, yakni memberitakan apa yang ada dalam hatinya, karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatinya, bahwa ternyata dia adalah aladdul khusam, orang yang keras, yang sulit untuk dinasihati. Ta'assub itu aladul khusam. Kalau diajak bicara, kalau dinasehati, ini orang na'udzubillah menjadi orang yang paling keras dalam bertikai, paling kaku dalam bertikai. Kita nasihati, tapi dianggap oleh dia sebagai permusuhan. Padahal ucapannya yu'jibuk, mengagumkan kamu. Ternyata kamu dapati dia aladul khusam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kalau dia berpaling di muka bumi, kalau dia berpaling, dia berupaya untuk merusak di muka bumi dan menghancurkan al-harsa wan nasl, menghancurkan harta benda dan menghancurkan keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Dan kalau dinasihati, idza qila lahu ittaqillah, kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah,
Akhadathul izzah. Dia dikuasai oleh kesombongan dengan dosa-dosa. Fahasbuhu jahannam. Maka bagiannya adalah neraka jahannam wala bi'sal mihad. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Kita akan baca syarahnya, tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.